Tes mesinnya Mas Frendrik ya, Frendrik dari Jakarta. Belum sebut kita. Ini pouchnya, mesinnya sudah kita perbaiki, kita upgrade ya. Ini tadi mintanya hanya dimigrasikan ke dual boot, Atmos Spark, dan tinfoil premium server. Nah, ini sudah selesai. Untuk ini mulai dari Zelda TOTK, terus It Takes Two, Crash Bandicoot 4, Shinchan, Pokemon Arceus, Nier Automata, Prince of Persia, Witcher 3, dan Mario and Luigi Brotherships. Ini semua game ini ada support mod bahasa Indonesianya. Jadi nanti sampai sana dia udah pasti ke translate ke bahasa Indonesia itu. Untuk tinfoilnya ini hanya tinggal masukkan servernya, nanti mungkin kita pandu ya. Untuk nomor, kita perlu nomor WhatsApp soalnya itu. Terus untuk masalah firmware ini memang kita tidak masukkan ke firmware yang paling baru, Mas Fredrik. Jadi ini masih 20.1.5. Kenapa? Karena secara stabilitas itu masih lebih stabil di versi ini, tapi kita tetap kasih untuk file updatean yang paling baru 20.4.0 sudah ada di SD card. Nah, di sini ya. Atmos Spark 9.0. Support firmware 20.4.0 seperti itu. File yang lama pun kita tidak hilangkan, kita tidak hapus. Nanti mungkin kalau misalnya mau balik gitu masih bisa pakai firmware ini yang lama seperti itu. Juga untuk masalah OFW-nya, karena OFW-nya ini sepertinya tidak dipakai, jadi kita tidak updatekan OFW-nya. Kenapa? Karena ini saran saya aja ya Mas, kalau misalnya memang OFW-nya ini tidak dipakai, saran saya ini dijadikan backup untuk sistem internal saja. Jadi nanti kalau ada apa-apa, ada yang bermasalah dengan mode CFW-nya, kita itu masih punya backupan dari yang yang masih bersih lah istilahnya. Ini kita hapus saja untuk tinfoil dan YouTube-nya biar nggak kebanet ya. Ini kan masih firmware 19 ini harusnya ya. Tapi kalau saya lihat kayaknya tidak dipakai, saran saya biarin kosong saja, biarin tidak terpakai aja, mainnya tetap di mode CFW-nya seperti itu ya. Mungkin itu aja. Kita nanti hanya tinggal masalah tinfoil. Kalau mau misalnya mau dikerjakan sekarang, nanti kita kerjakan. Oh ya, satu lagi masalah SD card, Mas Fredrik. Jadi SD cardnya ini yang pertama tidak pakai yang seperti biasa kita pakai. Biasanya kita pakai itu kan SanDisk atau Samsung. Ini nggak tahu merek apa. Vendor ID-nya Pison ini. Terus yang kedua, format sistemnya ini tidak sesuai dengan yang baik ya, maksudnya harusnya itu format sistem SD card memorinya Nintendo Switch itu FAT32 Mas. Nah, ini ditaruh di exFAT. Problemnya apa? Kalau SD cardnya itu exFAT, itu nanti berpengaruh sama loading screen dari gamenya itu sendiri. Jadi nanti gamenya itu lama-lama ya, lama-lama nanti itu dia loadingnya lebih lambat sampai endingnya biasanya nanti setiap dibuka crash, gamenya itu crash, nggak bisa dibuat main. Biasanya seperti itu. Itu istilahnya step ya, langkah-langkah menuju nanti SD card-nya rusak itu seperti itu. Nah, tadi itu kita sudah coba cek untuk ngetes ini ya, untuk ngetes si mod bahasa Indonesianya. Itu salah satunya yang lama sekali itu Zelda TOTK ini. Harusnya tidak selama ini, Mas Fredrik. Nah, ternyata ketika kita cek bagian SD card-nya, ternyata benar format sistemnya masih
pakai exFAT yang mana tidak diformat sama yang bikin mojibnya. Seperti itu. Ini nanti ngeceknya kan di sini. Jadi loading ini tuh biasanya paling cuma 2 kali dia ngeklik gini ya, apa animasi ngeklik gini itu harusnya cuma 2 kali, ini udah sampai 6 kali seperti itu. Nah ini untuk game Zelda. Sebenarnya kalau bisa sih bisa aja, cuman lebih lama aja ya, lebih lama secara loading screen itu aja. Tapi nanti lama-lama kalau misalnya nanti tiba-tiba nge-crash gitu ya, game yang nge-crash ya jangan kaget, karena itu konsekuensi kalau format sistem memorinya itu pakai exFAT seperti itu. Bisa dimainin nggak? Bisa, tetap bisa dimainin. Tapi nanti kalau ke depan itu dia bermasalah itu ya apa, jangan kaget, seperti itu aja. Nah, seperti ini ya, sudah ada mod bahasa Indonesianya full. Nah ini kalau misalnya cheatnya pun ada, kita bisa cek di sini. Nah link, armor set, movement ya, coba kita cek ya movement ya, hold X to jump, kita cek aja ini. Coba bisa terbang tuh ya, ini kayak kelihatan ya, jadi terbang linknya. Mod bahasa Indonesianya ada, cheatnya juga ada, seperti itu. Atau caranya masuk album. Dan ada crashnya, mungkin nanti kita cek ya kenapa albumnya di crash gitu. Mungkin itu aja. Nanti kita tes lagi masalah album itu aman atau enggak, apa coba kita cek ya, apakah albumnya itu crash, random crash, atau memang selalu crash. Oke, coba kita cek ya, masuk album. Oh, berarti random crash aja. Ini random crash aja. Ini albumnya udah bisa. Artinya itu tadi random crash. Ya, aman. Berarti tinggal tinfoil aja. Nanti kita pandu gitu aja. Mungkin itu aja untuk mesinnya Mas Fredrik. Kalau misalnya mau dikirim lewat reguler kita bisa kirimkan hari ini, tapi kalau minta yang yes mungkin besok gitu. Terima kasih Mas Fredrik.